Mas Kurniawan, sampai sekarang Pak Prabowo juga masih belum komentar soal pernyataan dari Budi Ari. Menurut Anda perlu langsung ngomong nggak biar nggak terlalu lama menjadi bola liar? Nggak ada waktu untuk seorang Prabowo meladeni ocehan-ocehan seorang Budi Ari. Walaupun ini, saya sampaikan tadi, ini kan cek ombak aja. Ya. Berarti bukan enggan sama Pak Jokowi? Nah ini yang masih misteri saya bilang ya. Kalau kami, di mana ada orang yang dihargai, dihormati di situ, kita mau menyampaikan sesuatu aja harus berpikir 1000 kali. Ya. Karena ini imbasnya bukan cuma kena pada si Budi Ari, tapi orang yang lebih tinggi statusnya di situ. Ya, ya kita ini kan sama-sama pemain politik, kita ngerti lah. Ya, makanya sangat disayangkan sekali. Pak Jokowi juga di situ memang ada kesan perubahan gestur saat Budi Ari ngomong. Tapi gestur ini artinya apa kan yang tahu Pak Jokowi sendiri. Tapi di mata para pendukung Prabowo ini kecewa sekali dengan kejadian ini. Karena kita tahu semua bahwa Pak Prabowo Subianto ini kan sangat menghargai seorang Jokowi, sangat menghargai Budi Ari. Tapi balasannya seperti itu, ya. Baru 2 tahun loh. Kok upaya untuk menjatuhkan Prabowo ini sudah berjalan dari berapa bulan yang lalu. Ya, ini kalau nggak disikapi, ya tentunya cek ombak itu akan kejadian benar. Dan itu kita nggak mau. Oke, tadi kalau kata Mas Kurniawan ini ada sesuatu yang ya, cek ombak. Apakah memang sebenarnya ini menunjukkan memang ada kondisi yang retak? Jadi kepentingan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi itu dalam konteks ini satu frame ya. Satu, terciptanya kondusivitas dan stabilitas politik, sosial, dan keamanan di Republik ini. Karena ketika terjadi kekisruan dinamika politik yang unpredictable dan di luar kontrol, maka yang dirugikan adalah 3 tokoh ini. Pak Prabowo dirugikan nggak bisa menerapkan menjalankan program pemerintah, Mas Gibran satu kesatuan Pak Prabowo, dan Pak Jokowi sebagai orang yang mendukung total pemerintahan ini. Satu kepentingan untuk stabilitas politik. Oke, kalau tadi kata Mas Kurniawan ada upaya menjatuhkan Pak Prabowo? Ya, ada upaya menjatuhkan Pak Prabowo. Saya bilang bahwa, ya kembali lagi tadi, bahwa ada orang yang kebelet, pastinya di luar 3 tokoh ini. Di luar afiliasi politik ini. Karena kepentingannya sama, harus sampai pada 2029. Akan rusak, kalaupun gini, kalaupun Pak Jokowi punya target-target politik itu bukan dalam masa pemerintahan ini sampai 2029. Mungkin pasca atau 2034, oke. Tetapi kepentingan adalah bagaimana menciptakan figur Pak Jokowi, Gibran itu sebagai pemimpin berhasil. Itu kepentingan Pak Jokowi. Berhasil dan diterima masyarakat semua programnya. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa skenario ini Pak Jokowi ada di belakangnya, itu sangat salah besar. Dan salah besar. Opini Budi Ari itu tidak merepresentasikan pikiran Pak Jokowi, tidak merepresentasikan relawan lain, dan tidak merepresentasikan Mas Gibran. Itu penting menjadi catatan. Kalau itu hanya ya, sebentar, itu pribadi. Bukan, itu pribadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Kurniawan, kita ini adalah satu kesatuan. Prabowo Gibran tidak boleh ada orang luar ataupun dari dalam yang mengaduk-aduk itu memisahkan mereka berdua. Bung Rey, kalau Anda melihatnya kenapa sebenarnya Pak Prabowo kok emang belum respons? Belum atau emang nggak mau atau ada alasan lain sih? Ya saya tidak tahu persis karena Pak Prabowo ini 2 tahun terakhir ini kehilangan apa yang selalu digembar-gemborkan sebagai macan gitu. Macannya udah kelihatan nggak muncul nih dalam 2 tahun terakhir ini, khususnya kalau berhadapan dengan Pak Jokowi gitu. Tapi beginilah ya, sekarang kita dapat video ini gitu. Oleh karena itu kalau ada hubungan yang kelihatan tidak terlalu bagus antara Pak Prabowo dengan Jokowi, mohon jangan dikait-kaitkan dengan pihak luar. Potongan video itu menjelaskan kepada kita bahwa yang membicarakan bahwa 2029 itu belum tentu terjadi, bisa ada patahan sejarah, itu adalah silaturahmi relawan-relawan Pak Jokowi. Tolong dicek, di kelompok di luar ini yang mengatakan sebaiknya kita mengganti Pak Prabowo sebelum 2029. Itu intinya tuh. Dan ada nggak koalisinya dengan mereka gitu. Oleh karena itu kalau ada masalah seperti itu,
Sekarang lebih baik lihat ke dalam. Jangan-jangan kalian yang saling gontok-gontokan tapi melempar masalah keluar. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah soal Kodari. potongan video ini bagi saya penting. Bung David, Bung Andi, jangan sampai nanti masalah video ini berujung kepada pemolisian orang juga. Cukup kasus ijazah orang di polisi. Kasus video ini jangan. Oleh karena itu, kalau ada kelanjutan atau pra video yang muncul ini, tolong diperlihatkan kepada publik. Oke. Supaya tafsir kita terhadap ini tidak dianggap tafsir yang memprovokasi, yang nanti akan berujung kepada pemolisian lagi. Oke. Cukuplah kasus ijazah yang nggak muncul-muncul aslinya itu yang mengakibatkan terjadi proses yang begitu panjang. Oke, sudah kami Nah tangkap yang Bung Ray. ketiga, saya tidak melihat Budi Ari itu salah. Alah. Karena? Karena ia berbicara di forum resmi. Yang perlu ditunjukkan oleh kawan-kawan David dan Bung Andi, satu, mengapa ada pemvideoan? Kedua, mengapa video itu dipotong? Ketiga, mengapa video itu dikeluarkan? Saya khawatir ada juga persoalan di lingkaran Projo yang dengan sengaja mengeluarkan video ini dalam kerangka memojokkan Budi Ari. Atau Budi Ari mau ditumbalkan dengan video ini, padahal boleh jadi itu merupakan bisik-bisik seperti disebutkan oleh Budi Ari sebelumnya antara beliau dengan Pak Jokowi. Karena Budi Ari mengatakan, saya juga menyampaikan ini kepada Pak Jokowi loh. Oke. Oleh karena itulah menurut saya bukan persoalan Budi Arinya, tapi persoalannya adalah kejujuran pertemuan itu. Dan supaya kita tidak menduga-duga dan dipojokkan selalu orang luar, tolong keluarkan videonya supaya kisah ijazah yang sekarang dipersoalkan orang tidak lagi bertambah. Oke, agar tidak menjadi bola liar terlalu lama, nanti kita akan lanjutkan lagi saja, tetap bersama kami di Bola Liar.